wabarakatuh. Halo, saya Tria Andini. Dalam mata kuliah praktikum IPA di SD kali ini, kita akan mengamati jenis dan bentuk dari gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Dalam praktikum ini, kita memerlukan alat dan bahan seperti lembar pengamatan, selinki, karet gelang, kabel listrik, dan alat tulis. Pada percobaan pertama, saya memerlukan selinki dan akan saya ikat di tiang dengan kuat. Setelah selinki saya ikat dengan kuat di sebelah ujungnya, saya akan menarik ujung lainnya dan menggerakkan selinki secara cepat ke kanan dan ke kiri. Dari gerakan selinki ini menghasilkan gelombang transversal. Gelombang transversal terjadi ketika suatu medium bergetar pada arah yang tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Pada percobaan menggunakan selinki, ketika ujung selinki digerakkan ke kanan dan ke kiri secara berulang, setiap lilitan selinki ikut bergetar ke samping. Getaran tersebut kemudian merambat sepanjang selinki menuju ujung lainnya. Meskipun gelombang bergerak sepanjang selinki, lilitan selinki hanya bergetar ke samping dan tidak ikut berpindah bersama gelombang. Gelombang transversal bergerak naik turun membentuk bukit dan lembah, seperti pada gerakan selinki ini. Percobaan selanjutnya, saya akan meletakkan karet gelang di tengah-tengah selinki. Dan kembali akan saya gerakkan selinki ke kanan dan ke kiri untuk melihat apakah ada perpindahan tempat dari karet gelang. Dari percobaan ini, karet gelang yang dipasang pada selinki tampak bergerak maju mengikuti gelombang, kemudian kembali ke posisi semula. Hal ini menunjukkan bahwa karet gelang hanya bergetar mengikuti gerakan selinki dan tidak berpindah tempat secara permanen. Percobaan ini membuktikan bahwa gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain tanpa memindahkan medium secara keseluruhan. Percobaan selanjutnya adalah mengganti selinki dengan kabel listrik dan digerakkan secara cepat ke kanan ke kiri. Hasil yang diamati adalah kabel listrik tidak dapat membentuk pola gelombang transversal yang jelas dan detail seperti pada selinki. Kabel tersebut hanya meliuk kasar atau terbanting sesaat ke kanan dan ke kiri. Hal ini karena kabel memiliki elastisitas yang sangat rendah serta massa yang padat dan kaku. Selanjutnya, saya akan menambahkan karet gelang dan meletakkannya di tengah-tengah kabel listrik. Hasil yang didapat, karet gelang bergerak ke kanan ke kiri dan maju mundur. Ini bukan disebabkan oleh sifat rambat gelombang, melainkan karena adanya gaya sentakan mekanis dari liukan kabel yang licin, sehingga karet gelang yang longgar terdorong dan meluncur ke atas permukaan kabel. Percobaan yang terakhir, saya akan menggerakkan selinki maju dan mundur. Dari gerakan ini menghasilkan gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah getarnya maju mundur sejajar dengan arah rambat gelombangnya maju ke depan. Dari gerakan maju mundur ini menyebabkan gelung-gelung selinki merapat dan merenggang secara bergantian. Satu gelombang longitudinal didefinisikan sebagai gabungan dari satu rapatan dan satu renggangan.